luar biasa, sehat semua. Kak Fiska bagaimana kabarnya? Puji Tuhan sehat Kak Tere. Kak Tere apa kabar? Puji Tuhan sehat. Nah, kita masih semangat ya Kak Fiska untuk beribadah bersama adik-adik. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars PA. Kiranya Tuhan boleh berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya dan alat tulisnya. Nah, untuk menyambut firman Tuhan kita sekarang akan menyanyikan lagu baca kitab suci doa tiap hari. Adik-adik sudah tahu lagunya, kita pakai gaya ya. Pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita dapat bersekutu kembali, dapat berkumpul kembali di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, saat ini, hari Minggu ini kakak yang akan melayani menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik dan mama papa. Nah, oleh kata gue ya, pasti adik-adik udah tahu. Nah, sebelumnya kakak tanya dulu nih, mau sapa dulu ke adik-adik nih. Pada sehat semuanya ya? Puji Tuhan. Semuanya pada sehat, walaupun dalam kondisi seperti ini, kita tetap harus menjaga kesehatan. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita persiapkan terlebih dahulu pembacaan firman Tuhan kita, di mana kakak ambil dari kitab Yesaya, pasal 50, ayat yang 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kakak ulangi lagi ya, dari kitab Yesaya, pasal 50, ayat 4 sampai 6. Nah, coba adik-adik tandain dulu Alkitabnya biar nggak hilang. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami anak-anak-Mu pada saat ini akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memimpin kami, menyertai kami dari awal hingga akhir, di mana kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, kita buka lagi ya Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama, yaitu kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 6. Kita baca 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita dan kita dapat bersama mendengarkan dan merenungannya. Nah, adik-adik, kita sudah membaca bersama. Nah, tapi sebelumnya masuk dalam perenungan, kakak mempunyai sebuah lagu nih. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan cuplikan lagu, lalu adik-adik dapat belajar ya. Ini dia lagunya. Saya mau pergi Yesus.
asik ya dengar lagunya ya. Nah, lagunya enak kan? Gampang dihafal ya. Nah, kamu tanya nih, judulnya apa ya? Apa? Ya, judulnya Taat. Nah, kata-katanya enak ya, asik dengarnya juga ya. Nah, kakak mau tanya dulu nih, adik-adik semua tahu nggak artinya taat itu apa? Coba tanya ke mama papanya kalau yang belum tahu. Nah, betul. Nah, kalau kakak dapat mengartikan taat itu yaitu nurut, melaksanakan apa yang disuruh, patuh. Nah, sebagian itu makna dari taat. Nah, kita sebagai anak Tuhan pasti harus taat. Apa sih taat itu? Ya, yang tadi yang kakak katakan. Taat itu harus patuh, harus melaksanakan apa yang disuruh, harus melakukannya, tidak bersungut-sungut juga kalau katanya taat. Nah, pasti di rumah juga adik-adik taat ya sama papa mamanya. Pasti ada juga mungkin adik-adik yang nggak mau kalau disuruh sama papa mamanya, banyak alasannya. Nanti dulu lah, masih belum mau lah. Nah, itu sebagian dari bukan namanya taat atau patuh. Nah, di sini kakak punya gambar nih. Coba adik-adik di rumah sama papanya juga dapat melihat dan perhatikan ya. Gambar yang pertama ini, kakak punya berapa gambar nih? Coba lihat, kita perhatikan. Ini dia gambar. Nah, adik-adik di situ ada gambar apa aja ya? Nah, di situ adalah contoh-contoh anak yang tidak taat, anak-anak yang tidak patuh. Nah, contohnya di situ adik-adik dapat melihat menyontek itu perbuatannya baik atau enggak? Enggak ya, karena itu berarti tidak taat aturan sekolah. Yang kedua di situ tidak mau mendengarkan mama papanya. Lalu di situ juga mama papanya pakai toa tuh ke anak-anaknya, karena apa? Karena jengkel, karena kesal. Anaknya disuruh nggak mau, jadi mama papanya pakai pengeras suara. Lalu di situ juga ada gambar yang tidak mau dengar kalau dinasihati sama mamanya. Kalau disuruh belajar nggak mau. Nah, itu semua contoh-contoh yang tidak baik, yang adik-adik harus tinggalkan atau harus yang tidak dilakukan. Nah, kakak juga di sini punya gambar yang kedua nih, ya. Perhatikan lagi gambar yang keduanya, ya. Kita lihat gambarnya. Nah, udah lihat ya, perhatian. Nah, gambar yang kedua itu adalah contoh yang apa ya? Ya betul, contoh yang baik. Di situ ada gambar anak sekolah. Sedang apa ya? Sedang upacara di lapangan. Mereka pakai apa? Pakai baju seragam yang lengkap. Dari mulai topi, dasi, seragamnya. Itu aturan sekolah yang mereka laksanakan. Berarti itu adalah taat, betul. Lalu di situ juga ada anak yang sedang belajar sendiri. Di sini kan pasti nih dikasih tugas di sekolah ya. Nah, pasti dikerjakan di rumah. Nah, adik-adik mengerjakannya enggak ya? Harus, karena itu adalah tugas sekolah yang harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Kalau enggak ya ketinggalan dong. Ya, di situ juga ada mama papa yang menemani adik-adik belajar. Nah, itu bentuk bimbingan orang tua buat adik-adik supaya mengerjakannya dengan baik. Nah, lalu di situ juga ada gambar anak kecil nih, khususnya untuk anak-anak batita balita sedang disuapi oleh mamanya. Kalau mamanya nyuruh makan harus apa? Harus mau makan. Kalau mamanya harus nyuruh mandi, siapa yang suka nolak mandi? Itu nggak baik, itu nanti bau tuh adik-adik kalau nggak mau ya. Nah, bentuk seperti itu adalah harus dikerjakan, harus dilaksanakan, karena itu tanda atau bukti adik-adik itu
patuh, taat sama orang tua. Nah, yang ketiga kakak punya gambar lagi nih. Gambar yang ketiga ini pasti adik-adik tahu ya. Kita lihat gambarnya ya. Coba perhatikan, coba mama papanya juga ya. Kita lihat, ini gambarnya. Ya, gambar ketiga ada gambar apa aja ya? Yang pertama, ada anak kecil yang sedang berdoa. Adik-adik semua selalu berdoa ya. Gak pernah ketinggalan doanya ya. Puji Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Yang kedua, ada gambar anak yang sedang membaca Alkitab. Di sini semua pegang Alkitab ya. Sedang membacanya juga ya. Nah, itu adalah anak-anak Tuhan yang mau selalu dan rajin membaca Alkitab. Tuhan senang kalau adik-adik senantiasa tiap hari, pagi maupun sebelum tidur, adik-adik baca Alkitab terlebih dahulu melalui bimbingan orang tua. Lalu gambar yang ketiga di situ adik-adik lihat juga ada anak kecil yang sedang bergandengan, merangkul. Nah, apa ya tandanya itu ya? Saling mengasihi, saling merangkul itu tandanya saling sayang. Semua adik-adik sayang semuanya ya, sama teman-temannya, sama adiknya, sama kakaknya ya. Nah, itu yang Tuhan kehendaki buat adik-adik. Jangan ada amarah, jangan ada berantem-berantem. Itu kalau ada berantem-berantem berarti adik-adik itu egois atau selalu ingin menang sendiri. Tapi Tuhan tidak ingin itu. Kiranya Tuhan juga mau campur tangan buat kehidupan adik-adik supaya adik-adik mau berbuka hati kepada teman-temannya, supaya menjadi banyak saudara, banyak teman, banyak yang diberikan untuk kasih sebagai apa coba? Teladan Kristus buat kita. Itu yang Tuhan inginkan. Yang terakhir tuh ada gambar siapa ya? Nah, gambar Tuhan Yesus yang sedang apa ya? Menggendong anak-anak. Di sampingnya anak-anak juga. Itu tandanya Tuhan menyayangi, mengasihi adik-adik, mama papa, termasuk kakak juga. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Dengan cara apa supaya Tuhan tetap berada bersama adik-adik? Taat, patuh. Apa yang Tuhan ajarkan, adik-adik harus melakukan. Contohnya seperti tadi, membaca Alkitab, berdoa, mengasihi sesama, mengasihi teman, mengasihi saudara. Itu yang Tuhan inginkan atau ingin dilaksanakan oleh adik-adik. Nah, dari semuanya itu kita dapat simpulkan nih. Berarti dari ketaatan kita dapat memiliki semuanya. Mulai dari perasaan kasih sayang, selalu melaksanakan apa yang disuruh, khususnya oleh mama papa ya kalau di rumah. Lalu melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan, saling mengasihi yang kakak tadi katakan. Lalu kita juga kan sudah diberikan kesempurnaan dalam tubuh kita. Diberikan mata, diberikan mulut, lidah di dalamnya. Lalu diberikan juga telinga yang sempurna. Telinga kita ada berapa? 2. Pasti adik-adik juga memakainya dengan tidak asal-asalan. Mata buat apa? Melihat, untuk melihat yang baik. Lalu mulut, dengan lidah kita berkata-kata. Berkata-kata yang baik atau enggak? Yang baik, jangan yang kasar, yang menjelekan. Itu yang tidak disukai Tuhan. Tuhan juga memberikan telinga. Tuhan tidak memberikan telinga 1 ya, 2, untuk mendengar dari arah kanan dan kiri, supaya mendengar dengan baik. Mendengar apa? Mendengar yang baik-baik, tidak mendengar yang buruk-buruk. Tuhan yang inginkan seperti itu. Nah, yang terakhir dari semuanya itu, Tuhan inginkan kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang menjadikan teladan Kristus di dalam kehidupan adik-adik. Ya, berarti adik-adik harus hidup baik, harus hidup takut sama Tuhan, takut sama mama papa.
apa? Itu namanya adik-adik berarti sayang juga sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari situ dulu mungkin ya renungan firman Tuhan dari yang kita bacakan, yang dari kita renungan bersama. Kiranya melalui firman Tuhan ini adik-adik dapat bertumbuh lebih dari iman yang sekarang. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan, kami telah membaca serta merenungkan isi firman Tuhan. Biarlah kami jadikan anak-anak yang taat kepadamu, terlebih Engkau Tuhan, dan taat kepada orang tua, sehingga kami menjadikan anak-anak yang baik Tuhan. Terima kasih Bapak atas firman-Nya. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan merespon firman Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Damai. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, Tuhan Allah yang penuh kasih, terima kasih ya Bapa. Di pagi hari ini, di hari Minggu ini, kami datang kembali Tuhan. Di saat ini kami akan berdoa buat segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa, terutama kesehatan Tuhan, yang telah Engkau senantiasa sampai saat ini. Engkau mau memberikan kami kesehatan di tengah pandemi yang ada ini Tuhan. Kami yakin dan percaya itu semua atas kasih karunia-Mu saja buat kami Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan, opah oma dan saudara-saudara kami yang Tuhan yang ada dalam tengah-tengah kami. Kiranya Engkau juga berkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau mau menjamah, Engkau mau memberkati obat-obatan, minuman, dan makanan. Biar itu semua menjadi kesembuhan buat teman-teman kami yang sedang sakit Bapak. Kami juga Tuhan berdoa buat kondisi yang ada terjadi saat ini di negara kami. Kiranya Engkau memberkati pemimpin kami mulai dari presiden sampai kepada aparat pemerintah bawah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya itu semuanya Engkau menyertainya Tuhan, segala program yang ada. Kami juga berdoa buat gereja kami, GPIB Immanuel Cimahi. Engkau berkati Ibu Pendeta serta para presbiter, majelis jemaat Tuhan, serta kakak pelayan, para pegawai karyawan, sampai security dan sampai Pastor juga Tuhan, Engkau berkati di dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Berikan mereka semua keahlian di dalam bidangnya. Segala sesuatu yang dibutuhkannya Engkau cukupkan juga Tuhan. Biar semuanya dengan tanggung jawabnya juga mereka dapat melaksanakan dengan baik Bapa. Kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Bapa dalam surga, kami telah juga mendengarkan firman yang telah Kau sampaikan. Kami dapat berterima kasih. Sampai saat ini kami dapat beribadah kepada-Mu Tuhan, walaupun melalui daring atau melalui ibadah online. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, itu semuanya atas penyertaan-Mu saja, sehingga kami dapat selalu dan bersekutu bersama-sama keluarga dan bersama-sama Engkau di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya Bapak, semua segala sesuatunya Engkau telah mengetahui. Tuhan,
kami segala sesuatunya kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Berikanlah kami Tuhan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan syukur ya Kak Friska. Nah, adik-adik, siapkan uang persembahannya yang rapi ya, masukkan ke dalam amplop. Jangan lupa buat adik-adik kelas TK dan balita boleh minta bantuan mama papa. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Secara bersama-sama. Nah, adik-adik, sebelum kita mendoakan persembahannya, mari adik-adik diundang untuk bangkit berdiri dan melipat tangannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, tidak terasa ya, Alisa, kita sudah mau mengakhiri ibadah kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Yesus Berpesan. Adik-adik, ayo bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama dan semangat ya. Adik-adik, kita akan tutup ibadah hari Minggu ini. Kita akan berdoa untuk serta menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Kami telah selesai dengan ibadah ini dari awal hingga akhir. Ini semua kasih karunia dan penyertaan-Mu saja. Dan sebentar kami akan tutup ibadah ini, kiranya memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan dari kasih Kristus Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai adik-adik, mama, papa, dan kakak pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita saat teduh terlebih dahulu. Amin. Adik-adik, tidak terasa ibadah kita telah usai. Nah, sebelum kita berpisah, kakak mau titip pesan nih buat adik-adik yang masih belajar dari rumah untuk kita semua. Nah, adik-adik tetap menjaga kesehatan ya, dengan cara apa aja Kak Fiska? Cuci tangan,
memakai masker dan memakan makanan yang sehat adik-adik, dan tetap menjaga jarak ya, dan tetap selalu berdoa agar situasi ini cepat berakhir. Adik-adik tetap semangat dan kita pun semangat ya Kak Fiska. Kak Tere dan Kak Fiska mengucapkan selamat hari Minggu.